Oke, kita mulai pertemuan kita kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa-mahasiswiku sekalian. Jadi, kalian telah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir, menuntut ilmu, untuk mencapai masa depan yang kalian harapkan. Kemudian saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan saya ya. Rekan saya di sini ada Mas Alim ya. Mas Alim yang telah menemani kalian belajar di kelas yang harapannya kalian tetap bisa kondusif belajarnya dan memahami materi. Oke, kita masuk saja. Pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas mengenai akar, pangkat, logaritma, dan cara perhitungannya di Excel. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas lebih jauh, maka saya akan menyampaikan quotes dari John von Neumann. If people don't believe that mathematics is simple, it's only because they don't realize how complicated life is. Jadi artinya, jika seseorang tidak percaya bahwa matematika itu gampang, itu artinya dia hanya tidak memahami, karena dia tidak memahami fakta bahwa kehidupan itu rumit gitu. Jadi sebenarnya matematika itu lebih sederhana daripada masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sesungguhnya matematika justru malah membuatnya menjadi sederhana. Matematika membuat masalah di kehidupan sehari-hari menjadi lebih sederhana, bukan malah mempersulit. Ya seperti yang dulu mungkin saya sampaikan, hubungan dua orang itu akan rumit ketika tidak ada ukurannya. Ketika ada ukurannya maka akan terlihat sangat jelas hubungannya seperti apa. Itulah ukuran itu yang dikatakan sebagai matematika. Oke, ada 4 pembahasan yang akan saya sampaikan di perkuliahan kita, bisnis digital. Yang pertama yaitu pangkat, yang kedua akar, ketiga logaritma, keempat penggunaannya, menggunakan Excel. Seperti itu. Nah, yang pertama, saya akan menyampaikan itu ya, permasalahan pembuka. Mungkin tidak semua dari kalian pernah mendapatkan case seperti ini, namun suatu saat mungkin kalian akan mendapatkan case yang mirip, tapi dalam dunia real. Gitu. Bagian dalam freezer memiliki suhu minus 10 derajat Celcius. Apabila sebungkus kacang polong diletakkan di dalam freezer, setelah T menit suhunya menjadi T sama dengan min 10 kali tambah 32 kali 2 pangkat min 0,2 T, di mana T besar dalam derajat Celcius. Nah ini mungkin merupakan soal ya, tapi bisa saja kita temui di dunia nyata. Suatu saat di pertemuan berikutnya kita akan membuat fungsi T ini dari data. Gitu. Saya akan memberikan contohnya. Bisa menggunakan Excel. Nah, coba sekarang kita berpikir terhadap masalah yang tadi saya bacakan. Kira-kira kalau ditanya berapa suhu kacang polong pertama kali diletakkan, kemudian 5 menit di dalam freezer, setelah 10 menit di dalam freezer, setelah 15 menit di dalam freezer. Kita tidak akan bisa menjawab suhunya ketika kita tidak mendapatkan rumus ini. Kan gitu ya. Ketika kita tidak mendapatkan rumus ini. Tapi ketika kita sudah mendapatkannya, walaupun 5 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan 1 hari pun kita akan tahu suhunya kira-kira berapa. Berarti kita bisa menjawab walaupun itu kemungkinan 1 jam nanti. Di sini kita melakukan forecasting ya, peramalan sederhana. Nah, kemudian grafiknya seperti apa nih dari waktu ke waktu. Nah, model T ini model yang apakah suhu dari sebungkus kacang polong akan mencapai min 10 derajat Celcius? Nah, ini model yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan terjadi di masa depan. Dan model seperti ini itu seringkali memuat bentuk eksponen. Ya. Kita setidaknya pernah berurusan dengan angka yang berulang kali dilakukan. Berulang kali dikalikan. Gitu. Nah, seorang ahli matematika mengatakan operasi perkalian yang berulang kali terhadap angka yang sama itu namanya eksponen atau pangkat atau mungkin dalam bahasa Inggris power. Gitu. Pangkat memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang. Salah satunya bidang keuangan dan bisnis. Itu ada. Nah, problem yang akan diselesaikan dengan konsep pangkat
berkaitan dengan jumlah yang diamati, apakah meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Nah, masalah yang berkaitan dengan hal itu seringkali disebut sebagai masalah pertumbuhan dan peluruhan eksponen. Nanti kalau kalian baca buku dan kalian tahu pembahasan terkait pertumbuhan dan peluruhan, yang case-nya itu dalam bisnis atau finance, maka kalian bisa mencoba untuk mengkajinya. Nah, terkait dengan permasalahan pembuka tadi, itu akan saya jawab di belakang ya. Setidaknya kita tahu ada permasalahan yang ternyata melibatkan konsep matematika dan salah satunya yang kita pelajari, yaitu konsep pangkat. Oke, next. Pertama, definisi pangkat. Kalau kita pengen mengalihkan 3 sebanyak 5 kali, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, itu penulisan yang paling sederhana itu 3 pangkat 5. Ini akan sangat sederhana. Begitu pula ketika kita nulis perkalian 3 sampai 100 kali. Kalau kita menulis secara menjabarkannya, itu akan sangat tidak efisien. Makanya ada bentuk sederhana 3 pangkat 5, 3 pangkat 100. Nah, itu bentuk eksponensial, bentuk pangkat, gitu. Nah, 5-nya dikatakan sebagai pangkat, 3-nya dikatakan sebagai basis. Basis atau dasar bilangan yang dioperasi perkalian. Gitu. Nah, definisinya, jika n merupakan bilangan bulat positif, maka a pangkat n didefinisikan dengan a pangkat n sama dengan a kali a kali a kali a sebanyak n. Ya, di mana a merupakan basis dan n sebagai pangkat. Seperti itu. Ini sebanyak n. Ini konsepnya. Nah, kemudian yang namanya basis, bilangan yang dipangkatkan, bisa positif, bisa negatif. Kalau 3 tadi itu positif. Sekarang bagaimana kalau negatif? Ternyata dari basis negatif ini ada polanya. Ada polanya. Jadi di sini kita lihat. Di sini. Nah, bisa kita lihat. Oke. Nah, di sini basisnya adalah min 2. Ini basisnya adalah min 2. Negatif. Min 2 ketika dipangkatkan 1 hasilnya negatif. Min 2 ketika pangkatkan 2 hasilnya positif. Kenapa? Negatif kali negatif, positif. Kalau pangkat 3 negatif. Kalau pangkat 4 positif. Begitu pula min 1. Mungkin basis yang lain. Yang bisa min 5. Min 5 pangkat. Kalau pangkat 8. Nah, ini kita mungkin nggak perlu cari angkanya dulu, tapi kita perlu cari tandanya dulu. Kira-kira positif apa negatif? Positif atau negatif? Nah, ternyata dari pola yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa basis negatif, jika dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya negatif. Basis negatif, jika dipangkatkan bilangan genap, hasilnya positif. Ini basis negatif. Pangkatnya genap apa ganjil? Genap. Berarti hasilnya apa? Hasilnya berarti positif. Yang negatif coret. Gitu. Nah, ini pola-pola seperti ini juga perlu kita tahu ciri-cirinya. Kita nggak akan mempelajari banyak ciri, tapi kita mempelajari ciri-ciri yang penting saja dulu. Oke. Nah, aturan perpangkatan. Aturan perpangkatan ini juga penting untuk kita ketahui. Ini ya. Nah, coba saya taruh atas dulu. Oke, aturan perpangkatan. Jadi, saya akan sekedar memberikan contoh saja. Yang pertama, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 ini bisa ditambahkan. Gitu kan tadi, berdasarkan sifat yang pertama. Berarti 5 pangkat 5. Begitu pula 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3 itu bisa dijadikan pengurangan. Ini aturannya, 5 pangkat 1. Bagaimana dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan 3? Nah, ini pangkatnya dikali. Jadinya 5 pangkat 6. Begitu pula berikutnya
saya punya angka 5 dikali 4 pangkat 3. Berarti bisa saya uraikan 5 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Itu bisa. Sesuai dengan sifat yang bagaimana? Kalau ini syaratnya B tidak boleh 0. Karena pembagi penyebut 0 itu nggak boleh. Berarti misalkan 2 per 3 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Seperti itu. Nah, semua bilangan yang di pangkat 0 itu hasilnya 1. Kecuali 0 pangkat 0. 5 pangkat 0, 1. 6 pangkat 0, 1. Kalau 0 pangkat 0 itu tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Gitu. 0 pangkat 0 tidak ada. Kemudian yang G, kalau dipangkatkan negatif, suatu basis, misalkan 5 pangkat min 3 itu jadi pecahan, 1/5 pangkat 3. Begitu pula ketika berada di posisi penyebut 2 pangkat min 4, ini bisa jadi naik ke atas. Gitu. Nah ini sifat-sifat yang, sebentar. Oh nggak bisa di undo. Nah ini, salah. Kenapa muncul ini? Oke. Ini ya, isinya berarti apa? 2 pangkat, sebentar. 2 pangkat 4. Ini pangkat 4. Nah, 4 itu ya. Ini merah ini saya nggak tahu kenapa muncul. Di undo juga nggak bisa. Oke, jadi itu beberapa sifatnya. Ini nggak perlu kalian hafalkan, tapi ketika kalian melakukan perhitungan, cobalah sering buka, ya, sering buka, sering buka. Duh. Oh iya, cobalah sering buka sifat-sifatnya. 2 pangkat 4 gitu. Sering buka sifat-sifatnya. Nah, ini terkait sifat aturan pangkat. Itu harus kalian tahu. Nah, bagaimana dengan persamaan perpangkatan? Ini perlu dibahas cukup detail. Oke. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, persamaan pangkat atau persamaan eksponen merupakan persamaan di mana variabel yang akan ditentukan nilainya berada di posisi pangkat. Kayak ini ya, nilai yang dilihat itu yang posisi pangkatnya, X-nya gitu. Contoh persamaan pangkat, 2 pangkat X sama dengan 8, 30 kali 3 pangkat X sama dengan 7. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan pangkat. Kita bisa menggunakan grafik, aplikasi, atau menggunakan konsep logaritma. Nanti yang akan saya praktekkan ya logaritmanya itu. Nah, untuk kasus yang sederhana, kita nggak usah pakai grafik aplikasi sederhana. Nggak usah. Nah, kalau kasus sederhana, kita cukup menyederhanakan bentuknya, sehingga basisnya bisa sama, antara kanan dan kiri. Ini yang konsep sederhananya itu diterangkan di sini. Nah, ini nih. Oke. Contohnya gimana nih? Contoh. 2 pangkat X sama dengan 8. Bisa nggak disederhanakan yang sisi kanan ini basisnya jadi 2 juga? 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Oh bisa, basisnya udah sama-sama 2. Ya udah, kalau basisnya udah sama, X sama dengan 3. Nah, ini case yang sederhana. Sederhana. Bagaimana case yang rumit? Misalkan 3 pangkat X sama dengan 7. Kira-kira bisa nggak 7 berubah jadi 3? Nah, ini rumit. Ini case yang kompleks atau rumit ya, complicated. Nah, di sini berarti perlu menggunakan apa? Perlu menggunakan metode yang lain. Grafik atau aplikasi atau logaritma. Seperti itu. Nah, jadi ada definisi.
Jika basis dari suatu bilangan pangkat sama, maka pangkatnya juga pasti sama. Jadi di sini ada contoh soal, coba kita uraikan. Nomor 1, 4 pangkat X sama dengan 8. Nah ini kan basisnya belum sama. Kira-kira 8 bisa jadi 4 nggak? Nggak bisa. Akan berat, akan susah ya. Kita jangan memaksakan jadi 4. Kita ubah jadi 2. 4 itu kan 2 pangkat 2 dipangkatkan X. 8, 2 pangkat 3. Nah, jadi basisnya kita ubah sesederhana mungkin. Kita pakai sifatnya. Dipangkatkan lagi, berarti dikali pangkatnya. 2 pangkat 3. Udah, basisnya udah sama. Jadi, 2X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Kan gitu ya. Begitu pula soal yang kedua. 9 pangkat X min 2 sama dengan sepertiga. Kan gitu. Nah, basisnya biar sama gimana? 9 itu 3 pangkat 3. Pangkat X min 2. Sama dengan, kalau ini naik ke atas jadinya apa? 3 pangkat min 1. Nah, kan basisnya udah sama ya. Sama-sama 3. 3 pangkat, ini kalikan. Yang sebelah sini kalikan. Ini kalikan dengan ini. Ya, pangkat kalikan dengan pangkat. Jadi 3 pangkat 3x min 6 sama dengan 3 pangkat min 1. Jadi 3x min 6 sama dengan min 1. 3x sama dengan pindah ruas jadinya jadinya 5 gitu ya. X-nya sama dengan 5 per 3. Seperti itu. Jadi kalau masalahnya sederhana, cukup kita menyamakan basisnya saja. Basisnya apa nih? Ini 2 dengan 2. 3 dengan 3. Ini sama. Tapi kalau masalahnya rumit seperti ini, ya. Kalau masalahnya rumit seperti ini, maka kita nggak bisa langsung menggunakan basis. Kita harus menggunakan strategi yang lain. Karena ya kita mendapatkan masalah ada yang sederhana, ada yang rumit. Oke. Apa nih? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita juga akan membicarakan mengenai pangkat alami. Pangkat alami atau eksponensial natural gitu. Ini juga banyak dibahas di bisnis ya, di finance. Karena memang asal mula dari pangkat alami ini malah ditemukan dari kasus perhitungan bunga macam. Ya, asal mula dari pangkat X. Jadi basis dari suatu pangkat dapat diisi dengan berbagai bilangan real. Kita masih ingat basis 4 pangkat X, basisnya 4. 3 pangkat 5, basisnya 3. 2 pangkat 7, basisnya 2. Nah, basis-basis ini itu bisa diisi 4, 3, 2, 10, 100, dan lain sebagainya. Itu bebas. Bahkan ada angka spesial. Namanya apa? Angka spesialnya ini. Ini angka spesial. Basisnya apa nih? E. Ini basis spesial. Nah, E ini itu ternyata banyak muncul di berbagai kasus. Baik sains, teknik, keuangan, dan lain-lain. Gitu. E ini dinamakan sebagai Euler. Ini merupakan bilangan irasional ya, bilangan irasional. Berarti bilangan yang nilainya tidak pasti. Kalau orang engineering itu sukanya menggunakan, atau orang yang kalian juga bisa menggunakan E ini sebagai angka 3. Itu boleh. Gitu ya. Kalian menggunakan angka 3 boleh. Karena apa? Bilangannya belum pasti. Ya setidaknya 2,71 itu dibulatkan jadi 3. Nah, pangkat yang melibatkan bilangan Euler dinamakan pangkat alami atau pangkat eksponensial. Jadi misalkan kalian nulis pangkat 4, ya berarti ini 3 pangkat 4. Kalau kalian membulatkannya, ini bilangan Euler gitu. Pangkat 7, ini berarti pangkat, bisa misalkan 3 pangkat 7 ini namanya apa? Pangkat alami. Kenapa alami? Karena muncul dari fenomena yang ada. Muncul dari fenomena yang ada. Seperti itu. Oke. Nah,
Ini mungkin kita sekilas mengenal topo. Jadi tadi kita membahas tentang Leonhard Euler, bilangan Euler. Itu ditemukan oleh Leonhard Euler. Namun sebelumnya, aslinya, pertama kali itu dibahas di tahun 1683 oleh matematikawan Swiss bernama Jacob Bernoulli ketika mempelajari bunga majemuk. Cuma belum dikasih nama, ya, belum dikasih nama. Kemudian ditemukan lagi oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan sekaligus fisikawan yang namanya itu, nama bilangan itu dikasih nama E, gitu. Kemudian hasil penemuannya itu dikirimkan ke matematikawan Jerman bernama Christian Goldbeck tahun 1731. Nah, akhirnya dipublikasi oleh Euler pada tahun 1736. Gitu. Akhirnya yang mengklaim penemuan bilangan ini adalah Euler. Walaupun asal mula penemuan ini muncul pertama kali pada tahun 1683 oleh Jacob Bernoulli. Oke, itu terkait pangkat. Semoga bermanfaat.